Tahun 2022 dan 2023 nih jadi waktu yang menyenangkan banget buat para gamer. Yang pertama tentu saja karena udah keluar laptop gaming yang menggunakan prosesor generasi terbaru, baik itu dari Intel maupun dari AMD. Selanjutnya untuk game-game juga banyak yang bakal keluar di tahun 2022 dan 2023 ini, terbukti dari banyaknya game show yang diadakan pada pertengahan tahun ini dan mengumumkan judul-judul yang bakal rilis di tahun ini dan juga tahun depan. Nah, kali ini kita akan bahas satu laptop gaming yang kira-kira bakal kuat untuk kalian bisa mainin game-game terbaru tersebut. Dan ini adalah laptopnya TUF di tahun 2022. Langsung aja kita tonton videonya terlebih dahulu. Ini adalah Asus TUF F15 FX 507ZM i7-36B6G menggunakan Core i7 12700H. Dan laptop ini sendiri sebenarnya ada dua versi, yang satunya menggunakan RTX 3050, tapi yang kita review ini menggunakan RTX 3060 dan harganya di Rp22.499.000, sudah dibekali Windows 11 dan juga Office of Student 2021, serta ada garansi selama 2 tahun dan ADP di 1 tahun pertamanya. Dari segi desain ada refreshment, tetapi tetap ada ciri khas TUF yang dibawa di laptop ini, yaitu yang pertama notch yang timbul ini tempat naruh webcamnya, dan juga untuk tombol WASD tetap menggunakan warna yang transparan. Desain bagian bawah layar ini sekarang lebih mirip ROG Zephyrus kalau kita lihat, dan di bagian kanan punggung layar di sini tersemat logo TUF yang gede banget disertai dengan garis-garis kayak gini. Dan garis-garis ini bisa temukan juga di bagian bawah bezel layar serta di bagian sisi dari bodinya sini. Dan soal keyboardnya sendiri ini udah standarnya Asus, empuk dan nyaman banget. Disediakan numpad di bagian kanan dan juga ada micro key di bagian atas untuk naik turunin volume, ada untuk mute mic juga, dan buka armory crate. Dan terakhir untuk backlit keyboardnya juga kayaknya sekarang lebih cakep dibandingkan seri TUF yang sebelum-sebelumnya. Untuk touchpad juga lebih besar dan sesuai dengan ukuran layarnya, jadi ini nice banget. Dimensinya ada di 35,4 x 25,1 cm dengan ketebalan 2,5 cm dan bobotnya ada di 2,2 kg. Jadi untuk skor desain ini kita bisa berikan skor 8 poin. Lanjut ke bagian layar, untuk bezel sisi kiri, kanan, dan juga atasnya ini tergolong tipis, dan layarnya ini berukuran 15,6 inch Full HD 1920x1080 dengan aspek rasio 16:9. Panelnya IPS anti glare dengan color gabutnya saya sekali masih 62,5% sRGB, jadi masih sama seperti seri TUF sebelumnya. Dan tingkat kecerahan layarnya di 250 nits serta refresh rate di 144 Hz. Overall kita cukup puas dengan layarnya ini, untuk grafik yang ditampilkan juga oke banget. Jadi kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya di sini kalian diberikan dua buah USB Type-C, yang satu ada logo DisplayPort dan juga Power Delivery, tapi satunya nggak ada logo sama sekali alias polosan. Tapi kalau kalian beli laptop ini, di bagian bawah dari keyboard di sebelah kiri bakal ada stiker yang nunjuk ke port ini dan ngasih keterangan bahwa itu adalah Thunderbolt 4. Dan untuk lengkapnya port ada di fitur berikut. Selanjutnya untuk fitur yang pertama dalam segi konektivitas, dia menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat software Armoury Crate juga, dan di dalamnya ada beberapa fitur penting untuk memaksimalkan kinerja laptop kalian ini. Yang pertama ada MUX Switch dan juga MS Hybrid Mode. Ini udah sempat kita bahas di Asus ROG yang kemarin. Selanjutnya juga ada fitur untuk nge-lock Windows Keys, jadi waktu kalian nggak sengaja kepencet tombol Windows nggak akan keluar dari game kalian dan buka start menu. Selanjutnya yang terakhir ada Legacy DRM, di mana ini fitur yang cuma ada di laptop yang menggunakan prosesor Intel generasi ke-12, dan fungsinya adalah mematikan Efficient Core, jadi performa dari prosesor kalian akan lebih ngebut lagi karena semuanya full menggunakan performance core. Dan berikut tampilan webcamnya 720 pixel dan 30 fps. Untuk tampilan warna kulitnya ini cukup bagus untuk mereplikasi warna kulit, dan hasilnya sendiri masih agak kurang smooth bisa dibilang, tapi untuk shutternya sendiri juga nggak disediakan, baik itu yang manual maupun e-shutter. Kalian cuma bisa matiin mic dengan macro keys yang ada di atas. Dan untuk skor fitur secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performanya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan untuk detailnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H.
dengan 6 performance core, 8 efficient core, dan total 20 thread. Dan untuk performance core-nya sendiri punya base clock speed di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan electric cache yang besar di 24 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Dan untuk hasil pengujian kita akan bandingkan juga dengan TUF FX 506HM yang menggunakan prosesor i9 di generasi 11 kemarin. Yang pertama untuk R15, laptop ini dapat skor di 2850, artinya lebih besar sekitar 1000 poin dibandingkan TUF FX 506HM i9 generasi 11 kemarin. Untuk R20 single core-nya di 696, ini bedanya sekitar 90 poin. Dan untuk multicore-nya di 7020 poin. Ini lebih drastis lagi bedanya, bahkan hampir di 2300 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan laptop ini mampu mencatatkan rata-rata di 6759 poin, jadi konsistensinya termasuk yang cukup bagus bisa dibilang. Dengan suhu rata-rata di 82 derajat Celcius dan maksimum 96 derajat Celcius, jadi ini masih cukup tinggi. Selanjutnya untuk rendering Blender sendiri, CPU rendernya ada di 2 menit 24 detik, ini lebih cepat 1 menitan dibandingkan TUF FX 506HM i9 generasi 11 kemarin. Dan berikut adalah grafik perbandingan hasil untuk R15 dan R20 laptop ini dibandingkan dengan TUF FX 506HM dengan Core i9 generasi 11 kemarin. Dan bisa dilihat perbedaannya untuk R15 dia lebih unggul sekitar 55%, untuk R20 single core-nya di 15%-an. Sedangkan untuk R20 multicore-nya dia unggul di 48%. Untuk RAM bawaan dia menggunakan 16 GB DDR5 dengan speednya di 4800 MHz. Lalu untuk storage-nya menggunakan 512 GB SSD NVMe PCIe dengan kecepatan read-nya di 3058 MB per second, sedangkan write-nya di 1659 MB per second. Dan ini cukup menarik karena sebenarnya walaupun sudah support untuk SSD generasi keempat mulai dari generasi 11 kemarin, tapi di laptop ini masih menggunakan SSD generasi yang ketiga. Selanjutnya untuk grafik card dia menggunakan dual graphics dengan dedicatednya RTX 3060 6GB 192 bit, TGP-nya di 140 Watt, jadi bisa dibilang ini yang full power. Dan untuk pengujian rendering sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit cut to cut tanpa efek 4K dan hanya single layer. Laptop ini mencatatkan waktu di 1 menit 5 detik dan ini kenceng banget sekali lagi. Selanjutnya untuk Blender sendiri, untuk GPU rendernya ada di 42 detik, jadi ini waktu yang kenceng juga. Selanjutnya untuk simulasi gaming menggunakan 3D Mark di TimeSpy kita dapatkan skor di 9218 poin, sedangkan untuk fast track-nya di 18573 poin, dan stress test-nya sama sekali dia nggak lolos dengan 96,8%. Bisa dilihat karena dari pengujian sebelum-sebelumnya juga suhunya itu termasuk cukup tinggi, dan kali ini untuk suhu CPU-nya sendiri di 77 derajat dan GPU-nya di 86 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya kira-kira kayak gini. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusinya di Full HD 1920x1080 dan setting grafiknya ada di rata kanan full render. Kita bisa dapatkan FPS-nya ada di sekitar 190-an FPS, dan sayangnya kita nggak tahu kenapa ini nggak kedetect untuk load dari GPU-nya. Jadi kita cuma bisa ngelihat manual ini yang kepake 1 GB kira-kira dari 6 GB-nya, jadi kira-kira di belasan sampai hampir 20% ya. Untuk CPU sendiri dia loadnya ada di sekitar 16%-an, dan untuk suhunya bisa dilihat sendiri di antara 80 sampai 90-an derajat Celcius. Game selanjutnya itu CSGO dengan settingan Full HD dan juga ada di high. Untuk grafiknya kita bisa dapatkan di kisaran 300-an FPS, ini kenceng banget. Sedangkan untuk GPU-nya dia kepake di 2 GB-an dari 6 GB, berarti sekitar 30-an% lah ya. CPU-nya loadnya di sekitar belasan persen aja, dan untuk suhu CPU sendiri ada di 80 derajat Celcius. Valorant dengan setting resolusinya Full HD 1920x1080 dan setting grafiknya ada di high rata kiri. Kita bisa dapatkan FPS-nya ada di 290 sampai di 300-an FPS, dan ini kencang banget. Untuk load dari CPU-nya sendiri dia cuma di sekitar 20 sampai 30-an%. Sedangkan load GPU-nya dia kepakai 1,5 GB dari 6 GB, berarti itu sekitar ya bisa dibilang seperempatnya 25%-an. Far Cry 6 dengan Full HD dan Ultra kita bisa dapatkan di kisaran 80-an sampai 90-an FPS, dan ini lancar banget.
Untuk suhu dari CPU sendiri ada di 70-an derajat Celcius dengan loadnya di 25%, 25 sampai di 30-an persen. Sedangkan untuk load dari GPU-nya sendiri dia kepake sekitar 3,7 GB, berarti ya sekitar 60 persenan. Terakhir ada Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusinya di Full HD dan grafiknya ada di Ultra High. Ini kita bisa dapatkan stabil di atas 80 fps, bahkan menyentuh 95 fps tadi bisa dilihat. Dan untuk resource yang dimakan sendiri, CPU-nya dia ada di 74 derajat Celcius dengan kepakai di sekitar 30-an persen. Dan untuk GPU-nya sendiri dia kepakai di 6 GB, jadi ya dari 90 sampai 100 persenan lah ya. Wajar banget untuk game yang berat kayak gini. Tapi overall nih lancar banget, stabil, FPS-nya juga tinggi banget. Jadi no complain lah. Siap banget laptop ini dipakai untuk mainin game AAA yang bakal keluar di bulan-bulan mendatang. Kalau kalian buka laptop ini, kalian akan menemukan bahwa opsi upgrade-nya tuh benar-benar lengkap. Untuk RAM-nya dua-dua terpasang pada slot SODIMM. Tapi jangan lupa kalau kalian pengen upgrade harus menggunakan DDR5, bukan DDR4 lagi. Selanjutnya untuk storage sendiri, ada satu slot M.2 yang udah kepasang storage bawaannya, dan ada satu slot M.2 lagi yang masih kosong untuk kalian bisa upgrade storage yang lebih besar lagi. Dan berikut adalah video lengkapnya. Skor performance secara keseluruhan kita sangat puas dengan laptop ini karena benar-benar sudah mengungguli Intel Core i9 di TUF yang seri kemarin, dan kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Untuk mode dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office, lalu mode laptop ada di performance mode bukan di turbo mode. Tingkat kecerdasan layar kita turunkan 50%, WiFi kita matikan, dan backlit keyboard juga kita matikan. Dan kita dapatkan waktu di 6 jam 10 menit. Sebenarnya kalau melihat dari generasi lalu, ini bukan waktu yang jelek banget. Tapi untuk laptop gaming generasi yang ada saat ini, kayaknya standarnya tuh udah 8 jam ke atas. Jadi untuk laptop satu ini, daya tahan baterainya kita cuma bisa berikan skor di 7,5 poin. Kesimpulannya, TUF yang sekarang ini udah merupakan laptop gaming yang lengkap banget, cuman mungkin masih ada beberapa hal-hal minor yang kurang, kayak misalnya di layarnya, mungkin kalau menggunakan 100% sRGB, kalian bisa lebih menikmati konten-konten, terutama bermain game dengan lebih nyaman lagi. Tapi overall sih performanya kita puas banget karena kenaikannya sekali lagi signifikan dibandingkan dengan yang sudah menggunakan Intel Core i9 di generasi 11 kemarin. Dan tentunya bakal bisa kalian buat mainin game-game terbaru yang bakal keluar nanti. Contohnya misalnya Spider-Man yang bakal keluar di PC juga. Dan untuk overall skornya setelah kita total dan kita bagi 5, kita dapatkan 8 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang punya kebutuhan untuk belanja produk IT, mulai dari laptop ataupun peripheral lainnya, silahkan kunjungi store kita. Yang ini ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court, dan kita juga tersedia di e-commerce untuk kalian yang ada di luar kota Malang. Ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga Jeri ID, silahkan kalian cek. Dan terakhir untuk event PES dan juga TikTok masih berlangsung dan info lengkapnya ada di slide berikut ini. Sekian saya Christopher, see you on the next video.